Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan adalah dari Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Kita dengarkan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepada Yesus, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari, rupanya Injil hari ini masih berbicara tentang roti hidup, seperti Injil kemarin menyinggung tentang percaya kepada anak yang diutus Allah, yang adalah roti hidup. Nah, mengapa Injil berbicara mengenai hal yang sama? Itu berarti bahwa penting sekali untuk mengetahui siapakah roti hidup dan apakah makna roti hidup itu. Roti hidup ialah Yesus sendiri, dan maknanya bahwa kita dipanggil untuk selalu percaya, menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Sang Roti Hidup, yang memberikan kehidupan, memberikan juga keselamatan, kebahagiaan kekal, dan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita berani mewartakan kasih-Nya, mewartakan kesaksian dalam cara hidup kita masing-masing. Nah, menarik saudara-saudari, karena dalam bacaan pertama hari ini dari Kisah Rasul, di sana diceritakan bagaimana kepahlawanan diakon Stefanus. Dia seorang diakon dari ketujuh diakon yang dipilih untuk bertugas pada gereja perdana, untuk melayani jemaat, untuk melayani sabda kepada umat perdana. Menariknya, karena ternyata diakon Stefanus seorang yang teguh hatinya, percaya dan tegas serta berani membela kebenaran dalam Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, para pemuka agama Yahudi, menghujat Stefanus, menuduh Stefanus bahwa dia melawan Allah, dia menghujat Allah, dia juga menghujat Musa, nabi yang sangat dikagumi, dihormati, dihargai oleh orang-orang Yahudi, juga dalam kekristenan. Itu Stefanus membela diri, bahkan berani berbicara dalam sidang pemuka agama di hadapan imam besar, para pemuka agama, dan juga para penatua Israel dan juga ahli-ahli Taurat, dengan mengatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh." Nah, di sini Stefanus
mengatakan kebenaran. Dia berani melawan arus. Dia berani membela imannya. Bahwa ternyata ketika para nabi diutus Allah, bahkan Yesus putra tunggal Allah itu diutus ke tengah-tengah dunia, khususnya ke tengah bangsa Israel, mereka itu menentang Roh Kudus, melawan Roh Kudus, membunuh orang-orang benar, bahkan membunuh orang yang dianggap yang akan datang menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan seluruh dunia. Itulah Yesus. Ketegasan keberanian diakon Stefanus mendatangkan murka besar bagi pemuka agama Yahudi, para penatua, ahli-ahli Taurat, sehingga mereka menghasut rakyat untuk merajam, membunuh Stefanus dengan melempari batu. Tetapi Stefanus tenang, tidak gentar, tidak takut sama sekali. Malah ketika orang sementara berteriak-teriak untuk membunuh dia, dia berdoa dan mengatakan, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Nah, sekali lagi Stefanus berani itu mengungkapkan kebenaran karena dia hidup dalam Roh Kudus. Dia mengalami kemuliaan Tuhan. Dia melihat dalam penyiksaannya, dalam deritanya, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kata-kata, kalimat Stefanus ini semakin membuat mereka marah, murka, dan segera mau menghabisi nyawa Stefanus. Tetapi sebelum ajalnya, saat dia mengalami derita karena dirajam, dia tunduk dan berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dia serahkan seluruh deritanya. Dia serahkan seluruh nasibnya ke dalam tangan Yesus. Dia tidak mengeluh. Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tahu inilah jalan terbaik. Dia tidak bisa lain daripada menerima salib itu. Dan sebelum nyawanya terputus atau habis, dia sekali lagi berdoa, "Tuhan, janganlah tangguhkan dan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Luar biasa doa Stefanus. Walaupun dia dikhianati, dibunuh, dirajam, tetapi dia masih bisa memaafkan, mengampuni. Dari mana sikap itu? Semuanya mengalir dari Yesus. Dia mati seperti Yesus. Berdoa di hadapan Tuhan, menyerahkan rohnya, bahkan juga memohon pengampunan. Ini suatu keteladanan yang luar biasa dari diakon Stefanus. Apa yang bisa kita renungkan, Bapak Ibu, Saudara-saudari? Bahwa ternyata beriman itu harganya sangatlah mahal. Banyak resiko yang harus kita tanggung dan kita harus berani menghadapi derita dan siksa. Orang yang teguh dalam prinsip, teguh dalam iman, Tuhan pasti setia, tidak akan meninggalkan dia, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dan keselamatan seperti diakon Stefanus. Luar biasa diakon Stefanus yang perlu kita teladani dalam kehidupan beriman, tegas, setia dalam iman, serta berani membela kebenaran, dan juga siap mengampuni orang yang menganiaya, bahkan juga memfitnah, mengecewakan, dan juga menyakiti kita. Itulah sikap Kristiani, kelemah lembutan tetapi juga ketegasan dalam kebenaran dan iman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami supaya kami dapat mencontoh sikap iman diakon Stefanus, berani dan setia membela kebenaran dan juga setia kepadamu. Semoga kami juga kuat dalam penderitaan, dalam kesulitan, dan Engkau memberikan kekuatan penghiburan karena kami tahu Engkaulah Tuhan kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami, bahkan memberikan penghiburan, kemuliaan, dan kebahagiaan, serta keselamatan kekal. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, juga segenap keluarga kita di mana saja berada, dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.